Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hmm. Aduh, duh, 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 duh. Habis potong rambut dong. Gimana? Asik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para orang baik. Subscribernya Mas T dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan keberkahan kemudahan untuk yang nonton video ini. Untuk yang selalu setia sama Mas T dimanapun kalian berada, selamat bergabung dan juga selamat beraktivitas untuk yang sudah mulai beraktivitas. Dan tentunya Mas T ucapkan selamat datang kembali di channel Big Tulus Official. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, selalu nonton videonya. Waktu ada notifikasi nonton, ada notifikasi nonton. Pokoknya cuma bisa bilang terima kasih dan terima kasih atas supportnya selama ini. Terus menyemangati Mas T. Semoga untuk yang sering nonton video ini atau yang lagi nonton video ini, untuk yang adalah sedang dalam kondisi sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Sedang dalam susah rezeki, semoga Allah mudahkan rizkinya. Yang sedang dalam kondisi belum berjodoh, semoga segera bertemu jodohnya. Untuk yang sudah bekerja, semoga Allah lancarkan pekerjaannya dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Alhamdulillah, Mas T bahagia, senang, sukacita. Ya pokoknya senang aja udah. Emang ada apa sih Mas T? Nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Karena rasanya salah pencet. Cek. Nah, maunya mencet yang ini tapi di sini malah jadinya ini nih. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak. Terima kasih, dan terima kasih. Hari ini tanggal 14 September 2020 dan Jakarta diputuskan untuk di PSBB lagi, di lockdown lagi. Dan entahlah. Mas T juga bingung ini kira-kira gimana cara menjalani, gimana cara hidupnya gitu. Wis bingung, wis gak roh. Penting la haula wala quwata illa billah. Udah gitu aja. Seanane, seadanya, jalani, nikmati, dan juga syukuri. Cuman itu yang bisa Mas T lakukan ya. Lagian mau gimana lagi? Bisanya cuman itu. Ya. Yang di seluruh Indonesia tanpa terkecuali itu yang subscribe Mas T di Big Tulus Official, terima kasih banyak tanpa terkecuali saja. Mas T goyang-goyang dulu untuk yang punya Papua. Di sana untuk Pak Sam bersama seluruh kru AC mobil ya. Selamat bertugas, selamat bekerja, semoga lancar diberikan keberkahan. Rezeki melimpah, amin ya Allah. Lalu untuk yang ada di Timika, Jayapura, Merauke, terus untuk yang ada di Freeport juga. Satu orang itu loh aku nggak mau. Dia nggak pernah mau disapa orangnya. Kemudian untuk yang ada di Sulawesi, Makassar, Polewali Mandar, Palu, Kendari, kemudian untuk yang ada di Manado, Ambon, dan juga untuk yang ada di Maros, Selayar juga ada di sana, dan juga untuk yang ada di Toraja. Pokoknya semua yang di Sulawesi ya. Beralih untuk yang di Kalimantan, kemudian untuk yang di Kalimantan. Mbak Evi, Mbak Nana, Bunda Sriatun, subhanallah sehat selalu ya. Sepertinya sedang sangat-sangat repot, sangat-sangat sibuk dengan kegiatannya di sana. Semoga lancar selalu saja. Baika juga ya. Yang di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pasir, Bontang, terus Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, pokoknya semuanya semoga Allah selalu melancarkan rizkinya. Semoga Allah selalu sehatkan badannya, semoga Allah selalu memberikan kelancaran atas segala urusan baiknya, amin. Ya, buat ibu-ibuku di sana, mbak-mbakku, adik-adikku semuanya yang ada di Kalimantan. Pokoknya semuanya semoga selalu sehat dan diberikan kemudahan ya. Beralih ke Sumatera untuk yang di Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru. Terus untuk yang ada di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, Lampung, yang di Sumatera semuanya saja tanpa terkecuali ya. Pokoknya selalu setia. Apa yang Mas Tulus pengen ceritain itu selalu ditonton. Terus nanti
Absen Mas T, hadir Mas T. Aduh, seneng banget rasanya tuh kalau lagi nonton, lagi bikin video terus ada yang masuk kayak gitu tuh seneng banget ya. Kemudian yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor ya. Kemudian untuk yang ada di Cikarang, Karawang, Bekasi udah, Cikampek. Kemudian untuk yang di Bandung, Cirebon, terus Tegal, Cilacap, kemudian Semarang, Kendal, Rembang, kemudian untuk yang ada di Wonogiri, Klaten, Sragen, Magelang, halo Magelang. Kemudian untuk yang ada di Boyolali, Mas Eko, Sugeng Ngejing Mas Eko. Neng kene aku syutingnya isu Mas Eko. Kalau Mas Eko ini agak sedikit kurang aktif di grup karena beliau nanti masuknya pagi, pulangnya sore, mungkin bekerja ya, repot ya. Kemudian Mbak Nabila juga selamat datang dan juga selamat berjumpa. Kemudian selamat bergabung di Rumah Orang Baik. Mbak Nabila yang dari Jogja, selamat bergabung ya Mbak. Semoga nggak kaget masuk di grup. Yang di Jogja kemudian tadi udah Boyolali ya, Sukoharjo, kemudian Malang, Jombang, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, terus mana tuh Ponorogo, terus ada Madiun, Blitar, Ngawi, Sidoarjo, Wonosobo, Bondowoso sih, Bondowoso ya. Kalau yang Jawa Timur Bondowoso ya, kalau Jawa Tengah Wonosobo, betul ya. Kemudian untuk yang ada di Banyuwangi juga semua di sana. Yang di Malaysia, Singapura, kemudian yang di Brunei Darussalam, kemudian Hong Kong, Taiwan, Taipei, Los Angeles, Jerman, Swiss, kemudian Sydney, dan juga untuk yang ada di Qatar sama di Arab Saudi. Adikku Reza, kemana kamu nak? Kamu gak pernah ada kabarnya, asik. Kakakmu ini khawatir dengan kebarbaranmu. Reza Barbar Show. Mas Tulu semangat banget, udah sarapan? Belum sarapan. Sarapannya tadi udah, jangan bilang belum. Udah tadi sama roti. Kemarin alhamdulillah aku tuh masih bersyukur sekali karena meskipun ya ndak ada rezeki ya ada teman, ndak ada duit ya ada makanan. Jadi banyak rezeki yang datang ke saya melalui izin Allah, itu teman, kerabat. Jadi aku sakit dikit teman ada yang datang, ada yang bawain kue, bawain apa, pas belum masak nasi ya kena tinggal sarapan. Ada yang beliin buah naga, gede-gede banget coy buah naganya. Gede banget pokoknya. Dan itu tuh nggak terlalu nggak terlalu murah deh kayaknya karena gede banget. Dan pokoknya ada kayaknya 1 kilo deh. Dua biji gede-gede banget. Kayaknya lebih dari 1 kilo ya. Sebentar sebelum kita lanjut ke topik kita hari ini apa Mas Tulus? Mas T, ternyata ada peluasan topik di mana banyak perempuan-perempuan Indonesia itu nanya ya. Pertanyaannya hampir sudah banyak sekali. Jadi Mas T nggak akan sebutkan yang bertanya, tapi selebihnya adalah wakil dari pertanyaan kalian. Sebenarnya Mas T, kalau menurut pandangan anak indigo atau pandangan Mas Tulus sendiri, apa yang terjadi terhadap seorang perempuan yang menggugurkan kandungannya? Ya, di sini tuh menggugurkan untuk alasan penyakit, menggugurkan untuk alasan kebenaran, atau menggugurkan karena ada untuk menutupi aib. Nanti kita bakal bahas itu. Kira-kira sebenarnya apa sih yang kalian lakukan setelah kalian menggugurkan kandungan kalian? Nah, nanti kita bakal bahas. Kalau kemarin kan hanya sedikit saja. Kalau di segmen ini ataupun di vlog yang ini kita akan bahas selebar-lebarnya supaya kita memahami betul ya. Untuk Oke. Sebelum kita ulas, nanti juga ada pertanyaan dari seseorang, dari subscriber juga yang sudah masuk ke WhatsApp kemarin. Jadi nanti Mas T sekalian saja, pas banget mau bahas ini, pas banget ada yang nanya. Kebetulan begitu ya. Jadi banyak banget topik-topik yang sudah masuk di Mas T, tapi nanti ya Mas T siapkan saja waktunya buat membuat vlognya. Sementara hanya ini dulu untuk hari ini ya. Ini Mas T syutingnya bener-bener tanggal 14 beneran, jadi video terbaru ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ejuna yang punya Surabaya. Sembah nuwun nggih Masku. Mugi Allah tukar sing luwih kathah malih Mas. Sampun donasi saking Surabaya Bapak Ejuna, katanya sedikit berdonasi untuk nasi box. Matur sembah nuwun, sudah melepet, sudah masuk. Semoga yang diniatkan tercapai ya Mas ya. Sebelum saya sapa-sapa ataupun sebelum saya lari ke YouTube Studio ini, saya mau baca sedikit. Ada dari bapak aku. Aku sudah anggap dia sebagai bapakku meskipun dia tak anggap aku sebagai anaknya. Bapak Muhammad Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan selamat pagi. Doaku buatmu Mas T. Ya Allah,
Panjangkanlah umur saudaraku, kurniakanlah kesehatan yang baik padanya, amin. Terangi hatinya dengan nur pancaran iman, tetapkanlah hatinya, perluaskan rizkinya, lunaskan segala utangnya, dekatkanlah hatinya kepada kebaikan, jauhkanlah hatinya pada kejahatan, tunaikanlah hajatnya, baik hajat dalam agama, dunia, dan juga akhirat. Ya Allah, jangan biarkan saudaraku tertatih dan terjatuh dalam perjalanan menyeru manusia ke jalan. Ya Allah, kurniakanlah saudaraku kesenangan, ketenangan, kecemerlangan, hidayahmu dalam menempuh cobaan serta liku-liku hidup di dunia dan di akhirat kelak, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Yakinlah segala nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah, walaupun sedikit apakan lagi banyak, ketika hendaklah sadar semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Amin. Terima kasih Bapakku, Bapak Muhammad Yahya. Aduh, ntar gue dibilang bipolar sama Pak Sam. Katanya ntar bentar nangis, bentar ketawa, bentar nangis, bentar ketawa. Gue gak tahu deh, gue gak ngerti deh. Dulu sih waktu ikut Bintang Pantura pernah ada tes kejiwaan dan diagnosanya bukan bipolar. Kalau insomnia akut ya aku pernah divonis sama pihak psikiater waktu itu. Tapi kalau untuk bipolar aku nggak ada vonis itu soalnya. Jadi ya I don't care lah ya. Yang penting kan aku nggak ngalamin itu. Dan kalau toh iyo bahas itu kan juga bukan penyakit serius. Semua orang punya mood yang kadang-kadang dia bisa marah, bisa ketawa dengan sekejap. Gila kali gue ketawa bentar terus nangis lagi. Pak Muhammad Yahya sekali lagi hanya bisa bilang terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Terus untuk Kak Ajija juga terima kasih banyak. Kemarin sempat dikasih saran untuk beli sabun ini dan ternyata ya nggak tahu karena Allah yang berkehendak atau memang hanya kebetulan. Tetapi sehari sebelum Akak kirim foto sabun itu tuh Ade udah beli duluan. Dan memang aku menggunakan sabun itu sekarang untuk digunakan di muka. Dan Akak bilang beli ini. Alhamdulillah baru banget beli. Dan ya entah kebetulan entah emang Allah yang memberikan waktu untuk segala sesuatunya terjadi gitu loh. Ya, terima kasih Akakku. Kemudian Mama Ita, kayak gitu. Wes kayak ngono bae, wes rana liyane ngono kita. Sebelum kita bahas lagi, lari dulu sedikit ya. 3 menit kita lari ke YouTube Studio. Mas T ditunggu pembahasannya tentang kisah dan tokoh dari Mahabharata seperti tokoh pewayangan sebenarnya itu fiktif atau nyata, mereka di bangsa manusia atau di jin. Oke. Pertanyaan yang bagus Mas Eko Haryanto. Wah, ini pertanyaan mantap iki. Pokoknya kapan-kapan aku bahas ya. Jujur saya sudah menyiapkan sebenarnya pembahasan untuk topik ini supaya untuk ilmu pengetahuan lagi ke kita, untuk ilmu pengetahuan ke masyarakat Indonesia khususnya orang Jawa tentang sosok wayang kulit itu sebenarnya tokoh-tokoh itu sebenarnya ada atau tidak. Kita bakal bahas nanti kapan-kapan ya. Kemudian Ihsan Hakim hadir begitu. Kemudian Mbak Asri Adi Pranata, misal ada jin di badan tanpa aku tahu atau rasakan terus secara diam-diam Mas T bantu hilangkan jin tersebut dari badanku. Pertanyaan aku adalah apakah aku bisa merasakan perbedaannya setelah Mas T hilangkan jin tersebut? Karena aku kan nggak punya kelebihan melihat sesuatu seperti Mas T. Semoga sampean paham yang aku maksud. Paham Mbak Asri? Ketika Mas T suka bilang di grup misalnya, Mas T keliling ya, gitu. Mas T keliling dan sebagian besar orang di grup ketika ada sesuatu yang Mas T ambil dari badannya, secara diam-diam sekalipun, secara Mas T waktu keliling itu, biasanya ada efek-efek mungkin pusing atau apa gitu ya. Kalau merasakan efeknya sih tidak. Maksudnya merasakan efek ketika ditarik tidak, tapi biasanya ada perubahannya. Merasa lebih kuat saja, merasa lebih yang oh iya gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang istilah orang tuh baru dibuka, istilahnya begitu. Hanya begitu aja Mbak Asri yang dirasakan. Kemudian Mas Idan Padi, suaranya enak didengar Mas Tulus. Nggih Mas Idan, terima kasih. Mbak Lanjarani, Mas ngobrol sama aku kapan? Mbak Rani, aku ki ngerti zaman repot banget. Aku tuh sering lihat historinya ya, di WA, di Instagram. Mbak Rani tuh lagi ngurusin KDI, jadi aku tuh sendiri bingung. Aku pengen main ke MNC kapan-kapan, ayo.
Syukur-syukur pas banget bisa ketemu Ustadz Danu, bisa ngobrol sama jenengan. Jadi semuanya tuh bisa langsung sekali ketemu gitu loh Mbak. Pengen banget aku. Cuman aku kira WA sampean gak tego, sampean lo repot banget ngurusin KDI kan sekarang. Jadi nggak tego aku mau ininya. Mae Tung Tung, thanks doanya Om Tulus, terima kasih lagi iso nyimak. Iya. Mae, tadi aku pagi-pagi dapat telepon dari Tiki. Nggak tahu itu kiriman opo, apa dari jenengan. Perasaan kemarin yang minta alamatku soalnya jenengan. Soalnya tadi barusan ada yang telepon, pengiriman Tiki hari ini dilakukan. Gitu kata orangnya. Lek memang jenengan ya matur suwun ya Mbak E. Kemudian Mbak Sri Anik Rubiana, abaikan saja yang barbar, tetap semangat, selalu sehat, tetap jadi orang baik, sukses, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sembah nuwun Mbak Sri. Kemudian Mas Suyanto Tembalang, semoga Allah berikan kemudahan, kesehatan, rezeki melimpah, serta orang-orang yang rahmatan lil alamin. Terima kasih. Mas Eko Haryanto, Nisma. Ya Allah Mas Nisma, Mbak Nisma, Mas Ahmad sama Pak Sam ini menemu videoku yang lama. Emang kerjaannya cuma pada bully aja ya. Kemudian Mbak Lady Sweet ketinggalan, gak apa-apa Mas. Mbak Eni Nur Arida hadir Mas Tulus, nggih Mbak Eni. Kemudian Teh Yuliantin Tabarak, Masya Allah, tabarakallah, bertambah wawasan saya. Syukron Mas Teh, terima kasih Teteh Sarwa. Sarwa, sami-sami. Mbak Ngainun aja yang punya Kediri, terima kasih banyak. Kemudian The flower itself is beautiful. Buh soporaru aku. Kemudian Mbak Ika Amanah juga ya. Mas Teh bobok siangnya tidurnya bisa isya biar gak anemia. Aku gak bisa Mbak. Kadang tidurnya cepet, bangunnya cepet. Kayak gitu aku gak tahu kenapa. Hadir lagi Mas Wijayadi nggih. Maita gak tak waca komentari bodo amat. Kemudian Mbak Caturningsi hadir Mas Teh, terima kasih. Kemudian kalau kata Mbak Lady Sweet ini tentang setan budek ya. Seringnya human error tapi secara ilmiah juga bisa terjadi. Bisa terjadi kenapa mesin mobil mati tiba-tiba di perlintasan kereta bersamaan dengan kereta yang mau lewat. Itu karena ada gelombang elektromagnetik antara mesin mobil dan kereta hingga mesin mobil mati susah dihidupkan lagi. Macet, jadi bukan karena hal gaib saja. Betul Mbak Lady, terima kasih tambahan ilmunya ya. Sekar Tanjung Taipo, bismillah Mas Tulus, harus sabar, tawakal, apapun itu cobaan punya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus takut menjaga dan rawat peninggalan orang tua? Semoga Allah memberikan rezeki entah dari mana arah untuk Mas Tulus. Terima kasih Mbak, amin ya Allah. Sembanduan muka-muka ya Mbak ya. Agar nyogi privasi anak sing ngarep diomongna ya diomongna ning kene ya ora mungkin, pokoke wis ngapunten lah, tidak bisa. Intinya untuk semuanya yang selalu hadir, selalu mensupport Mas Teh, terima kasih banyak. Tanpa terkecuali wes pokoknya semuanya, semoga Allah mudahkan rezekinya, semoga Allah lancarkan jalan baiknya, dan yang pasti untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Mas Teh sangat suka sekali. Beberapa topik ke depan kayaknya agak-agak sedikit mainstream, tapi base, dan itu bisa menambah wawasan kita, dan juga menambah pengetahuan kita seputar ya beberapa hal lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Pertanyaan hari ini adalah memang kita akan membahas tentang aborsi. Sebenarnya apa yang dialami seorang wanita atau seorang perempuan yang sudah mengaborsi anaknya, sebenarnya dari segi pandang gaib itu sebenarnya yang diaborsi itu kemana Mas Teh? Gitu ya kurang lebih pertanyaannya. Lalu di sini ada juga yang bertanya, saya nggak sebutkan namanya saja ya, takutnya nanti orangnya tersinggung karena beliau nggak ngomong dibaca atau tidak. Saya sudah balas Mbak, nanti saya jawabnya di vlog. Mudah-mudahan orangnya nonton ya. Assalamualaikum Mas Tulus, saya baru saja nyimak tentang jin di mall, dan di situ Mas Tulus membahas tentang korin anak yang sudah digugurkan. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah korin tersebut akan menghalangi orang tuanya yang pernah menggugurkan kandungan tersebut untuk bisa hamil lagi? Makasih Mas Tulus, terima kasih. Semoga WA aku terbaca dan terrespon. Dibaca Mbak. Mas Tulus itu insya Allah tetap dibaca, tetap direspon, meskipun kadang-kadang suwi. Yo minta maaf jaluk ngapuro. Gur kuwi tok Mbak aku sepurane. Oke. Kita bahas untuk topik yang pertama dulu. Nanti jawaban dari Mbak ini ya. Oh, enaknya jawab dulu pertanyaan dari Mbak ini. Nih. Bisakah korin dari anak yang pernah kita gugurkan itu menghalangi orang tuanya untuk hamil lagi? Bisa atau tidak? Ntar dulu, tenang kalau itu mah jawabannya. Yang penting
Eh, Begini, kenapa Mas T itu paling anti ketika dengar teman maaf ya, maaf, dengar teman yang bilang begini, Tulus, gue udah kebablasan, gue udah kelepasan, dan gue kecelakaan. Terus dia nanya begini, ada kenalan nggak yang bisa mencet, yang bisa, kalau istilah Jakarta tuh mencet lah istilahnya ya, mencet, padahal judulnya nggugurin, judulnya sebenarnya menggugurkan. Ada kenalan nggak Tulus yang orang yang bisa menggugurkan kandungan itu, orang yang apa namanya, yang kira-kira itu bisa membantu saya untuk menghilangkan bayi ini gitu loh. Ada sebagian orang yang pengen tahu itu, dan saya orang pertama yang paling anti ketika mendengar orang ingin menggugurkan kandungannya. Kenapa? Pengen tahu nggak alasannya kenapa? Karena salah satu jin atau salah satu korin yang saya tidak suka itu adalah korinnya bayi keguguran, atau kalau orang Jawa bilang bayi trekan, bayi gugur. Karena maaf betul, mereka ketika digugurkan kan tidak sempurna mukanya dan tidak sempurna bentuknya. Jadi ada yang mendapatkan izin dari Allah untuk mendapatkan kesempurnaan, ada yang mendapatkan izin dari Allah untuk mendapatkan wadah lagi, kemudian ia tumbuh seperti halnya manusia. Tapi ada yang memang Allah izinkan juga dijadikan manfaat oleh para dukun, ya, oleh para penganut ilmu hitam untuk dijadikan santet, teluh dan lain sebagainya. Ini yang agak sedikit Mas T nggak suka. Jadi Mas T itu kurang suka sama korin bayi bajang ataupun bayi yang nggak jadi kayak gitu. Jadi ketika jenengan sudah memutuskan untuk menggugurkan kandungan, sebenarnya di situ jenengan sudah, sorry bahasa kasarnya sudah pasti jenengan bisa dikategorikan sebagai pembunuh. Karena pada dasarnya seharusnya dia hidup seperti kita. Tapi kenapa kita bunuh? Kenapa kita gugurkan? Sorry, ini berlaku hanya untuk beberapa orang yang memang sorry. Yang pertama untuk alasan kesehatan. Ini terkecuali untuk orang yang memang, satu untuk alasan kesehatan, yang kedua untuk alasan moral, tapi ini agak sedikit saya kurang setuju dengan ini. Jadi atau untuk alasan genting tertentu yang mungkin saja hanya bisa merusak psikis dari si anak tersebut. Dan kira-kira itu tidak terlalu bagus, tidak bagus untuk psikisnya. Saya rasa untuk alasan kemanusiaan kalau buat Mas T masih masuk akal, masih boleh, dan saya rasa tidak akan terlalu berefek ke badan si penggugur. Meskipun pada dasarnya adalah ketika kita sudah menggugurkan menggugurkan bayi, karena bayi itu sudah bernyawa, sudah dipastikan bayi itu sudah ada korinnya. Dan meskipun untuk alasan kesehatan sekalipun, korinnya tetap ada. Dan kalian tahu nggak kemana sebenarnya korin dari bayi yang sudah kalian gugurkan itu? Meskipun jenengan sudah gugurkan, kemudian jenengan buang di toilet, di tempat si dukun yang menggugurkan atau si dokter yang menggugurkan kandungan, ya, meskipun di situ, tapi tetap di dalam secara gaibnya, secara halusnya pandangan Mas T, dia ikut dengan kamu. Dia akan terus ikut dengan bapak dan mamanya. Jadi ini buat mbak-mbak ataupun mas-mas yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah dan sampai kebablasan, kemudian memiliki ide untuk menggugurkan kandungan, tolong dipikirkan lagi. Yo wes, mungkin jenengan akan berpikir saya malu, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jenengan akan beban moral yang luar biasa, psikis jenengan akan terkena karena omongan orang begini begitu. Tetapi buat saya itu lebih baik, itu lebih bagus daripada jenengan ketika tuanya nanti jenengan melakukan dosa yang mungkin saja tidak diampuni sama Allah. Mungkin saja tidak direstui sama Allah. Hanya gara-gara jenengan menggugurkan kandungan. Jadi hati-hati. Mereka boleh jenengan bunuh, silakan, hak jenengan. Bunuh orang, bunuh bayi, buang bayi,
Yang sarahin orang, mau jahat sama orang tuh hak jenengan. Yang perlu jenengan tahu adalah ketika dia sudah jenengan bunuh, ketika dia sudah jenengan gugurkan, yang gugur itu hanya badannya, hanya daging dan darah kecil yang sebongkah itu. Yang gugur hanya itu. Tapi untuk dosa, karma, dan juga si korin dari bayi yang Anda gugurkan itu tidak akan pernah mati. Allah menangguhkan kematian mereka. Jadi ini yang harus jenengan tahu. Bukan berarti sekarang orang kaya punya anak, anaknya hamil takut anaknya ini sing goblok wong tuane. Serius, saya tuh sangat paling benci dengar orang tua goblok yang mau gugurin kandungannya anaknya. Orang tua tolol namanya itu. Dengan alasan apapun. Sorry, di sini Mas Teh sangat-sangat emosional ketika Mas Teh dengar anakku nanti nikah sama dia kan sengsara, dia orang susah, aku wong sugih. Aku malu. Tak gugurin kandungannya dengan alasan malu. Orang tua tolol sampean itu. Wong ngerti dosa kok malah mau ikut ambil bagian. Kalau kita orang tua yang betul, yo wis berarti Allah cara gini loh. Allah tuh cara ngasih rezeki anaknya sampean begini, cara ngasih rezeki sama jodohnya begini. Ya udah jodohnya dia, jangan kok terus jenengan nanti anakku sengsara nikah sama dia makanya saya gugurin aja kandungannya. Orang tua goblok jenengan itu, beneran. Aku paling giating lek krungu wong tua, wis ngerti anake meteng nganggur, bukannya diurusi malah kon gugur niki jan. Kenapa Mas Teh bisa semarah ini? Karena Mas Teh itu tahu akibatnya. Bayi bajang ini yang sangat bahaya loh malahan guys. Kadang lebih bahaya korinnya bayi bajang ini. Yang jenengan bisa bebas punya duit banyak. Nanti giliran udah tua sakit-sakitan ngomonginnya apa? Aku kenapa ya Allah kok aku sakit ya Allah, kenapa sih ya Allah kok aku begini ya Allah kok aku disiksa begini sih ya Allah, kan aku banyak sedekah juga. Banyak sedekah jenengan rajin ibadah, jenengan sedekah sering, tapi jenengan pernah membunuh bayi juga ya sama apa gunanya? Itu loh, jadi nggak usah sok suci jadi orang itu. Nanti giliran sudah tua, sudah 50 tahun ke atas, sudah bongkok, udah penyakitan, nyalahinnya Allah. Aku lo sedekahku, oke jenengan sedekah boleh, bagus sedekah boleh, sholat rajin, tapi jenengan dulu pernah gugurin kandungan. Meskipun yang sampean gugurin anaknya sampean, apalagi kalau anaknya ini nggak ikhlas, tapi jenengan tetap paksa digugurkan. Wes jenengan yo kelepretan dosone mak, pak, beneran. Makanya ojo syukur, gue dumeh jenengan buru donyo ben sampean nggak malu, biar sampean tertutupi malu sama orang-orang sekitar, akhirnya jenengan gugurkan kandungannya. Anak sampean kadung rusak. Sudah terlanjur. Berpikir saja begini, berarti Allah mencarikan rezeki atau jodoh anak saya begini caranya. Dan Allah memberikan saya aib begini tuh untuk apa? Untuk tujuan apa? Gue pelajaran lia-liane gitu, bendo orang ngono. Jadi Mas Teh minta tolong betul, Mas Teh yang bisa merasakan, Mas Teh yang bisa melihat. Jadi ketika mereka sudah jenengan gugurkan di posisinya seperti ini, kenapa Mas Teh paling sangat melarang untuk itu dilakukan? Nyuwun tulung sangat kalau toh memang jenengan punya anak, masih yo anaknya sampean pacaran karo wong pincang sekalipun terus tiba-tiba hamil sama orang pincang, nyuwun tulung sangat jangan sampai digugurkan. Ya Allah, jenengan tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Satu, ketika mereka sudah digugurkan, mereka boleh meninggal nyawanya, tapi mereka tetap hidup korinnya. Ketika mereka hidup, mereka akan terus ikut sama ibunya. Makanya perempuan-perempuan yang sudah gugurin kandungan ini kebanyakan sering ngerasa pegel di badannya. Pinggangnya, pundaknya, pas lagi mens tuh khususnya ya. Lagi menstruasi. Itu tuh bahaya loh. Satu itu, yang kedua. Di dunia ini, di Indonesia ini banyak sekali dukun-dukun ilmu hitam yang masih sangat sering menggunakan mereka sebagai media untuk menyantet orang. Makanya mereka buka praktek aborsi. Setelah mereka aborsi dijadikan tumbal buat mereka. Jenengan apa nggak kasihan? Kuwi lo bayi mas, mbak. Itu manusia sama kayak kita. Aku makanya ki paling piye yo ya Allah, wong pengen urip kok gak oleh gitu loh. Jangan sampai lah, jangan sampai. Saya minta tolong betul. Makanya di sini ada yang bertanya. Sorry, Mas Teh buka lagi ya. Apakah korin yang sudah kita gugurkan itu bisa menghalangi ibunya atau orang tuanya untuk mendapatkan anak lagi? Sangat-sangat ada kemungkinan dan sangat-sangat bisa. Sangat besar kemungkinannya, karena
Sorry, mereka tetap hidup, mereka tetap punya rasa iri, mereka tetap punya rasa dengki, mereka punya rasa manja. Kadang-kadang Kayana dan Nendra ya, ini dari YouTube Studio baru masuk. Di dekat rumahnya katanya ada pasar setan. Ntar gampang kita bahas kapan-kapan ya. Sangat mungkin terjadi si Corin dari bayi yang pernah kita gugurkan itu menghalangi kita mendapatkan anak lagi. Kenapa? Jalurnya bagaimana Mas Tulus? Kok bisa si Corin ini menghalangi kita punya anak lagi? Yang pertama adalah mereka tetap hidup, mereka tetap manja, mereka tetap memiliki sifat yang kekanak-kanaan, mereka punya iri hati, mereka punya cemburu seperti biasa. Jadi, makanya nek wong Jawa ki kebanyakan begini. Misalnya ada dulu bayinya keguguran. Sorry, ini keguguran dan digugurkan itu beda ya. Ini yang kita bahas sementara adalah yang digugurkan dulu. Orang Jawa dulu misalnya keguguran terus duwe anak lagi, anaknya dibeliin baju, satunya ditanyain, "Le, kamu juga mau baju nggak?" Kadang-kadang orang Jawa tuh begitu. Jadi tetap merasa kalau anaknya itu hidup. Di sana memang hidup Korinnya. Sama dengan halnya kita. Tetap ngalem sama kita, minta gendong kita. Makanya kadang-kadang kalau ibu-ibu yang sudah keguguran, ini sama. Digugurin ataupun keguguran tuh biasanya banyak merasakan efek-efek di mana dia sering pegal pundaknya, kayak ada yang minta gendong. Terus maaf, misalnya meninggalnya tuh sudah bayi dan sudah terisi ASI, biasanya kayak merasa ada yang minum, kayak gitu-gitu guys. Jadi, ya mereka tetap hidup seperti kita. Dan mereka belum memiliki pikiran. Mereka tuh masih sangat suci, mereka masih sangat polos, dan ini yang sangat bahayanya adalah ketika mereka dimanfaatkan oleh dukun-dukun ilmu hitam ini loh. Dijadikan buat nyantet, buat apa. Nah ini sebenarnya bibitnya dari sini. Nah jadi yang sudah jenengan alami, yang sudah jenengan rasakan ketika jenengan sudah menggugurkan kandungan itu, ya oke lah, lega, beres, adem, ayem, pakai obat, pakai apa segala macam. Selesai itu selesai urusan jenengan, masalah jenengan, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ingat, mereka tetap hidup. Mereka hidup dengan kita, nempel sama kita, mereka akan tetap pulang ke kita meskipun diambil sama si dukun. Nah, jeleknya begini, takutnya nih. Mereka sudah bagus, kondisinya sudah belum baik. Kondisinya sudah bagus ikut sama kita karena posisinya jenengan gugurkan, tetap nempel sama kita, ikut sama kita, diambil sama dukun, dimanfaatin untuk sesuatu yang jelek, diisi yang jelek. Akhirnya jadi makhluk jelek, dibalikin. Dia pas pulang ikut mamanya nih, baliknya kondisinya badannya sudah semakin jelek. Sudah menjadi jahat, bukan baik lagi. Karena sudah diasuh sama si dukun tadi. Nah, ini yang agak sedikit bahaya. Akhirnya nanti di masa tuanya, ibunya sakit-sakitan, ibunya dibikin begini, ibunya dibikin begitu. Karena jujur sekali lagi mereka belum punya agama dan tujuan mereka adalah satu. Menyesatkan kita. Jadi, tapi berbeda dengan ini kita bahas sisi lain bagi orang yang keguguran. Ya, sorry untuk yang keguguran ataupun yang sengaja digugurkan untuk alasan kesehatan atau untuk alasan tertentu. Alasannya tapi untuk kebaikan ya, bukan sesuatu yang buruk. Sorry, kebaikan di sini bukan berarti nutupin aib, itu juga kebaikan. Jadi jangan disamakan. Nanti jenengan bela diri. Oh, aku pernah gugurin kandungan anak aku, tapi kan demi kebaikan Mas Tulus, saya malu. Saya lurah, saya camat, saya apa, jadi saya malu. Saya orang terpandang di kampung itu, makanya saya gugurkan. Misalnya jenengan, pokoknya kalau alasan itu tidak bisa saya pakai, wis ngomong dewe karo watu. Kalau nggak ngomong sama kaca, dia ngomong sama diri sendiri sono. Jangan ngomong sama saya. Jadi kalau jenengan punya alasannya itu, tidak. Tapi ini berbeda dengan orang yang sudah keguguran, ya. Yang pertama keguguran, yang kedua adalah orang yang sengaja digugurkan untuk alasan tertentu, kesehatan, untuk sesuatu alasan yang baik lah intinya ya. Jadi itu pun nggak membuat orang itu terlepas dari si Corin anak, ya. Orang itu terlepas dari Corin anaknya. Ingat, bukan cuma bapaknya ya, bapak ibunya, tapi lebih khusus ibunya yang diikuti. Jadi bapak ibunya tetap akan jadi bapak ibunya sampai hari kiamat nanti. Nah, jadi nggak ada gunanya jenengan gugurkan, mendingan diurusi. Mendingan itu kan rahmat Allah, itu rezeki dari Allah. Mendingan jenengan pegang, mendingan jenengan ini. Lalu, untuk yang sudah kita gugurkan untuk alasan tertentu, kemudian dia menghalangi ibunya yang baru ini atau ibunya yang lama untuk hamil lagi, itu bagaimana Mas Tulus? Cara terbaik adalah dengan bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan terhadap Allah, kemudian meminta ampun pada Allah, kemudian memohon maaf kepada si Corin.
Aku nggak ada niat begini sama kamu. Yang penting, jadi minta doa sama Allah untuk diluluhkan korinnya ini supaya tidak menghalangi kehamilan dari si ibu. Sangat bisa terjadi. Karena korin ini akan bikin kita sengsara. Korin ini akan bikin kita tersesat karena mereka memang bukan muslim. Meskipun mereka sebenarnya dari darah daging kita, tetapi pada sejatinya adalah mereka bukan anak kita sebenarnya. Mereka hanyalah makhluk-makhluk yang sengaja Allah bentuk untuk membelokkan kita, sengaja Allah adakan untuk membelokkan jalur kita. Jadi, ya, sekali lagi ada sebab ada akibat. Allah kenapa mengirimkan mereka, meskipun, oke, sekarang mungkin jenengan baliknya gini, kan mereka bukan anak kita, Mas Tulus. Mereka cuma korin, dan mereka bukan siapa-siapa kita. Kenapa dia masih bisa ganggu kita? Hei, kamu tuh gugurin kandungan. Kamu tuh berbuat kejahatan. Kalau jahatan dibalas baik tuh mana ada? Nggak ada. Berbuat jahat itu dibalas dengan jahat. Makane, meskipun kita bukan orang baik, jangan punya pikiran jahat, jangan berbuat jahat. Mereka tetap hidup, cuy. Tips buat yang merasa pernah menggugurkan kandungan tapi sekarang susah untuk memiliki anak. Bertaubat. Bertaubat, taubat nasuha, minta ampun sama Allah. Mohon sama Allah untuk diberikan jalur khusus untuk memiliki anak lagi. Silakan minta sama Allah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Lalu banyak bersedekah untuk almarhum, ya, untuk anak kita yang pernah kita gugurkan. Niatkan sedekahnya untuk almarhumah atau almarhum. Lalu terus kejar akhirat sampean untuk anaknya. Misalnya jenengan banyak bersedekah, sering bersedekah sajalah. Terus itu yang bisa meluluhkan hati dari si nyawa dari si anak yang original, nyawa yang asli, bukan korinnya ya. Secara nggak langsung ada koneksi antara korin dan juga yang si meninggal langsung. Jadi ketika dia sudah kembali ke Allah, memang sudah kembali ke Allah, akan tetapi akan ada koneksi khusus ketika jenengan sudah memberikan doa, menjenengan tetap bersedekah untuk almarhumah. Korin ini akan juga akan terbawa menjadi positif ketika jenengan bawa beliaunya ke positif. Sekali lagi, apapun yang diniatkan dengan baik pasti akan berbuah baik. Jadi segala sesuatunya itu ya harus baik. Intinya begitu. Jadi yang perlu kita tahu adalah meskipun jenengan keguguran, meskipun jenengan gugurkan sekalipun, tidak menutup kemungkinan si korin dari si bayi tetap hidup berdampingan dengan sampean. Ada yang nempel sama ibunya, ada yang ikut sama ibunya. Lalu yang Mas Teh pernah ceritakan, Mas Teh nyabut-nyabutin itu gimana? Ya, Mas Teh minta tolong. Kadang saya kasihan ketika melihat ibu-ibu, ada ibu-ibu yang sudah tua tapi masih manja. Masih ngomongnya masih ngalem. Itu secara nggak langsung dia menggambarkan kalau di badannya ada sesuatu yang mungkin anaknya yang mempengaruhi itu. Terus contohnya ibu-ibu yang tiba-tiba tuh masa tuanya sering bongkok, kayak sakit apa gitu. Cuman terkadang ya, sorry, tidak semua karena akibat itu. Tapi kalau memang jenengan sudah merasa dulu pernah keguguran atau pernah digugurkan kandungannya, sudah hampir 80%, ya itu. Pasti ada sesuatu yang nempel di badannya. Dan Mas Teh sering banget ketemu sama ibu-ibu atau mbak-mbak yang kadang masih belia loh, masih 20-an tahun. Tiba-tiba Mas Teh melihat ada daging yang numpuk di sini atau di sininya, tiba-tiba bentuknya daging, kayak daging tumbuh gitu loh guys. Cuman ya itu merah menganga, terus dia hidup kembuk gitu. Jadi kayak ada nyawanya, embuk, kayak dia tuh kayak gerak, dagingnya itu nempel di badan itu kayak gerak. Jadi itu yang bikin Mas Teh, kenapa Mas Teh tahu kalau mereka habis menggugurkan kandungan. Sebenarnya Mas Teh tuh simple banget untuk melihat orang yang itu, bahkan sesuatu yang paling gampang yang pernah Mas Teh lakukan untuk melihat perempuan yang pernah gugurin kandungan dan sebagainya. Cuma di sini Mas Teh bukan orang yang harus ngomong. Mas Teh sudah banyak belajar untuk menjaga diri. Kalau memang bisa Mas Teh bantu tarik, Mas Teh bantu tarik untuk meringankan beban si perempuan ini nanti. Tapi kalau memang untuk sesuatu alasan tertentu dan memang perempuan ini jahat, perempuan ini galak atau jelek sifatnya karena memang sengaja dia menggugurkan kandungan untuk nakal lagi, ya Mas Teh nggak akan apa-apain, dan Mas Teh tahu itu. Jadi secara otomatis tuh kayak autopilot gitu, Mas Teh ngambil sendiri, terus Mas Teh lihat, oh ini ibu ini baik, Mas Teh ambil. Jadi Mas Teh nggak bermaksud jadi pahlawan kesiangan yang sok-sokan nolong orang, tapi kadang-kadang di belakang beliau, di belakang dia pun Mas Teh tetap tarik, cuman Mas Teh diam-diam aja. Karena Mas Teh nggak mau banyak orang berbelok arah hanya karena merasa itu anaknya, merasa begini. Oke, mereka tetap butuh kasih sayang dari kita, tetapi
hanya melalui doa, dan yang kita khususkan ini adalah almarhum yang sebenarnya, bukan korin dari si almarhum dan juga almarhumah. Begitu teman-teman. Jadi perlu kita tahu ketika jenengan sekarang sudah tua, dulu alasannya apa, jenengan gugurkan kandungannya. Ini yang digugurkan ya, bukan yang keguguran. Digugurkan kandungannya, terus jenengan sekarang sudah tua tapi jenengan merasa badan jenengan sudah sangat tua, renta dan sakit semuanya. Itulah karma. Cara paling gampang adalah bertobat, minta ampun sama Allah, karena jenengan pernah melakukan kesalahan yang sangat besar. Jenengan pernah membunuh diri jenengan sendiri. Ya itulah yang jenengan alamin sekarang. Mereka nggak akan terima. Satu, tugas mereka sudah menghasut kita, membelokkan kita. Yang kedua, jenengan malah melakukan kesalahan. Wes, makan karma sendiri wes. Telanlah apa yang kamu tanam. Ingat, yang kita tanam itulah yang bakal kita panen. Jadi tegaskan pada diri kita, kalau kita ini bukan orang baik, boleh silakan monggo, bukan ngaku orang baik, tapi setidaknya teruslah berbuat baik, berprasangka baik, dan urus yang jahat itu biar jadi urusan Allah. Tapi kita bukan berarti kita orang jahat. Atau jenengan sudah pernah melakukan dulu, tapi sekarang sudah mulai mendekatkan diri pada Allah dan mentaubatkan kejadian waktu itu dengan merubah pribadi yang lebih baik lagi ya. Semoga Mas Teh doakan jenengan semua untuk dijauhkan dari korin-korin bayi-bayi yang pernah jenengan gugurkan. Ini khusus yang buat yang sudah pernah menggugurkan, dan semoga tidak terjadi apapun ketika jenengan tua nanti. Ya, karena biasanya penyesalan itu datangnya di belakang. Like jenengan nonton video ini dan jenengan merasa sudah menggugurkan kandungan sebelumnya, untuk memutus mata rantainya itu apa? Seperti yang Mas Teh bilang, bertaubat, kemudian banyak bersedekah diniatkan untuk almarhum yang sudah jenengan bunuh itu. Sadar atau tidak, jenengan itu pembunuh. Bukan manusia baik-baik, tapi jenengan adalah pembunuh. Jahat nggak sampean? Jahat nggak, coba Mas Teh bilang? Jahat. Makanya ketika jenengan, walaupun sesukses apa kalian, sesukses apa jenengan, ketika Allah sudah akan memberikan karma, Allah sudah akan memberikan ujian, wes, kun fayakun coy, nggak akan bisa. Sampai nar dadi opo lah. Jenengan bisa punya harta banyak, tapi ndak ada sesuatu yang ndak bisa jenengan beli. Apa itu? Karma. Nggak bisa. Karma baik ya akan jadi baik, karma jelek ya akan jadi jelek. Dan apa yang jenengan tanam itu yang jenengan panen sekarang. Jadi jangan pernah menyesal ketika jenengan sudah melakukan. Ketika toh jenengan sudah melakukan, jangan pernah sesali tapi untuk merubah diri boleh. Tapi jangan terlalu menyesal. Setelah ini lalu bertobat kepada Allah, perbaiki diri kita untuk jadi lebih baik ya. Sekali lagi teman-teman, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada sesuatu yang baik ya. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang pernah melakukan kesalahan tapi memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi oke, jenengan mungkin agak sedikit tersinggung dengan Mas Teh marah-marah ketika jenengan sudah menggugurkan kandungan dan aduh, aku menggugurkan kandungan waktu itu. Aku salah ya. Berarti aku dosa besar nih. Nah, jadi dengan nonton video ini mudah-mudahan banyak orang-orang yang tersadar bahwa satu, menggugurkan kandungan itu tidak bagus ya. Satu, memang tidak baik untuk diri kita. Dari segi kesehatan pun tidak bagus. Memaksa sesuatu yang harus dikeluarkan ya, tidak bagus. Banyak yang gugurin kandungan malah meninggal loh. Malah jadi penyakitan kemudian meninggal banyak. Karena itu tadi. Dari efek kesehatan pun tidak bagus. Kemudian yang kedua adalah efek gaibnya ini yang sangat luar biasa bahaya. Jadi Mas Teh harap banyak yang nonton video ini, kalau yang sudah, semoga segera bertaubat dan tidak ada salahnya jenengan berubah. Oke, dulu jenengan orang jelek, tapi sekarang rubahlah pribadi jadi baik, karena Allah itu tidak pernah membenci hambanya. Allah itu selalu menerima hambanya yang benar-benar bersungguh ingin berubah. Jadi kalau toh jenengan dulu pernah jadi orang jahat, maaf, jadi PSK dan lain sebagainya, terus jenengan gugurin kandungan berkali-kali, oke, mungkin dosanya sangat besar, tapi tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah selama jenengan benar-benar minta ampun sama Allah. Jadi ayo berubah dari sekarang. Semoga video ini membawa sebuah cerita, membawa sebuah kenangan yang baik, mengarahkan jenengan ke jadi yang baik, dan semoga lagi untuk yang tidak melakukan supaya tidak melakukan ya, supaya tidak sampai terjadi melakukan ini, dan semoga Allah melindungi kita dari sesuatu yang buruk. Amin ya. Untuk jenengan mungkin mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sudah tua, merasa saya dulu pernah gugurin kandungan, sekarang badanku sakit semua. Sekarang saya dikasih karma sama Allah. Syukuri saja. Syukuri, nikmati. Karena cara Allah mengurangi dosa kita di waktu di dunia itu adalah dengan cara memberikan penyakit ke badan kita. Makanya Mas Tiki senang. Sebenarnya kalau dikasih penyakit, meskipun agak terganggu dengan penyakitnya, tapi masih agak sedikit, alhamdulillah, dulu saya bukan orang baik kok.
Saya bukan orang benar. Yang saya makan, yang saya lakukan tuh sudah banyak sekali barang haram masuk ke badan saya. Jadi saya rasa ya anggap saja sakit saya itu untuk mengurangi apa yang pernah saya makan haramnya dulu, apa yang pernah saya lakukan secara haramnya dulu. Kalau Mas Teh kayak gitu ya wis. Nggak mau yang terlalu terbebani dengan hal aneh-aneh wis. Jadi Mbak Mas E, jenengan pernah melakukan kesalahan tapi itu dulu. Nggak ada salahnya jenengan berdua untuk berubah sekarang untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi sesuatu. Dan ini di sini yang agak-agak jelek. Selain dia bisa menghalangi memiliki anak lagi, bayi bajang yang pernah Anda gugurkan itu bisa saja menghalangi rezeki sampean, menghalangi jalan enaknya sampean. Jadi banyak juga orang yang sengsara, tapi banyak juga yang setelah menggugurkan mereka sukses. Katanya dibantu sama bayi bajangnya. Nah, ini yang agak sedikit berbahaya. Jadi kesuksesan yang jenengan terima sekarang itu belum tentu dari Allah, belum tentu karena Allah, tapi ya memang diizinkan sama Allah untuk memberi apa? Memberi jenengan ujian. Kira-kira lah miskin kaya itu ujian loh coy. Jenengan kuat atau tidak, jenengan sanggup atau tidak. Kalau jenengan tidak sanggup ya berarti jenengan kalah. Jadi semua yang Allah berikan ke kita ini adalah sebuah ujian. Semua yang Allah berikan ke kita ini adalah sebuah jalan untuk mendapatkan manfaat. Ada hikmah di balik sebuah musibah. Dan selalu Mas Teh bilang, tidak ada salahnya kita merubah diri kita menjadi lebih baik meskipun kita pernah melakukan salah. Ayo, buat mbak-mbak, mas-mas yang dulu pernah melakukan kesalahan dengan menggugurkan kandungan, tidak ada salahnya ketika sekarang kita harus berubah, ketika sekarang kita harus menjadi lebih baik, dan minta ampun sama Allah. Banyak bersedekah diniatkan untuk almarhum yang pernah Anda gugurkan. Meskipun nggak punya nama sekalipun, nggak apa-apa. Allah Maha tahu. Niat jenengan berdoa untuk siapa, tembak arahnya difokuskan ke siapa, insya Allah Allah mengerti. Allah lebih paham dari kita yang hanya manusia biasa yang tidak memahami apapun. Kurang lebih seperti itu teman-teman, sudah 46 menit. Dan terima kasih sudah memberikan pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Dan kurang lebih itulah akibat ataupun yang dialami beberapa orang yang sudah mengaborsi bayinya. Jadi mengaborsi, menggugurkan dan sebagainya. Ini sebuah pengalaman, ini sebuah pelajaran bahwa tidak ada gunanya dan tidak baik, kemudian tidak bermanfaat sama sekali. Jadi ketika jenengan sudah diamanahkan Allah untuk diberikan anak, berarti Allah memberikan jenengan tuh rezeki yang luar biasa besar. Jadi tolong jangan disia-siakan. Terkecuali untuk alasan kesehatan memang harus digugurkan, nah itu tidak masalah. Sekali lagi, untuk alasan tertentu saja, untuk alasan baik saja mereka tetap akan ikut dengan kita. Apalagi untuk alasan yang jelek, itu yang harus kita pahami ya. Dan saya rasa untuk alasan yang baik ini Allah akan membantu lebih meringankan. Allah akan membantu karena ada satu ikatan yang sengaja Allah buka untuk meringankan ikatan antara jenengan dan korin dari almarhum anaknya jenengan tadi. Karena untuk alasan tertentu, dan alasan itu masuk akal, dan alasan itu demi kebaikan. Jadi untuk seseorang yang pernah keguguran ataupun menggugurkan dengan alasan kesehatan, dengan alasan tertentu, saya rasa Allah lebih memahami kita, Allah lebih mengerti kita, dan saya rasa ikatannya ibarat orang ikatan tuh nggak akan terlalu kencang, jadi tidak akan terlalu. Jadi jangan menyesal, jangan menangis, jangan mengeluh, cukup bertaubat kepada Allah, doakan untuk almarhum anaknya jenengan. Semoga Allah berikan tempat yang terbaik. Dan sekali lagi kita berdoa bersama-sama teman-teman, kirimkan Al-Fatihah untuk para bayi bajang ataupun bayi-bayi pernah digugurkan oleh siapapun. Baik bayi-bayi yang pernah Anda gugurkan yang lagi nonton video ini, mungkin Anda merasa pernah keguguran atau menggugurkan atau sengaja digugurkan untuk alasan tertentu. Semoga Allah berikan mereka tempat yang layak dan Allah berikan mereka tempat yang sangat indah, lalu meredamkan segala nafsu dan amarah mereka untuk tidak digunakan oleh bangsa-bangsa jelek ataupun orang-orang yang berilmu hitam untuk memanfaatkan, untuk digunakan untuk menyakiti orang lain. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Oke, semoga Allah ijabah doa kita dan semoga segala sesuatu yang pernah kita lakukan adalah sesuatu pelajaran, sesuatu yang pernah kita lakukan adalah sebuah pengembangan dari diri kita untuk mendapatkan cara Allah, mendapatkan hidayah dari Allah dengan menjadi lebih baik lagi. Dan semoga kita adalah termasuk bagian dari orang-orang baik yang memang terus berusaha menjadi baik. Ingat, jaga mata, jaga pikiran, jaga lisan. Intinya tuh ini yang paling bahaya. Jangan asal ngomong, jangan asal nembak meskipun kamu merasa memiliki kemampuan khusus.
Khususnya untuk bayi bajang. Bayi bajang ini masih kosong banget ya. Bayi bajang ini masih kosong. Bayi guguran atau bayi trek-trekan atau bayi aborsi ini sangat kosong. Jadi hati-hati ketika jenengan melihat, jangan asal di badanmu ada gininya, jangan. Jadi kadang langsung plek nempel ke kita. Dia merasa marah ketika kita sudah menyinggung dia karena dia nggak ada urusan sama kita. Urusannya beda. Makanya kadang-kadang Mas Teh tuh diam, seret, tarik, terus masih taruh tempat. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Masih doakan, mudahkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya dan Allah terima di sisinya. Jadi terkadang itu kita tidak harus menjaga, tidak harus terlalu nyablak, terlalu kasar mulut kita. Kalau makanya kata orang dulu tuh mendingan diem tapi langsung bekerja daripada tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kita ngoceh aja itu belum tentu berefek baik buat kita. Bahkan ada yang ternyata imbasnya juga negatif ke kita. Gitu teman-teman ya. Oke, kurang lebih itu yang bisa kita bahas dari hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ada yang bisa jenengan ambil. Mas Teh mohon pamit sekali lagi, terima kasih banyak untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf kalau ada tutur kata Mas Teh yang kurang berkenan karena terkadang Mas Teh itu sangat sangat posesif dalam hal ini ya, khususnya membahas tentang aborsi. Mas Teh mohon pamit, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga Allah bersama kita selalu, semoga Allah mudahkan rezeki kita selalu. Ingat teman-teman yang ingin berdonasi, ingin ikut bergabung untuk menyumbangkan 500 nasi box di bulan ini, amin ya Allah. Silahkan langsung klik di kolom komentar ataupun di deskripsi itu ada nomor rekening sama nomor HP. Kalau jenengan sudah transfer, jenengan kabari Mas Tulo, saya punya duit 50.000 sudah saya transfer buat tambah 5 nasi box. Alhamdulillah. Terima kasih. Silahkan untuk yang mau ikut berbagi di deskripsi ada. Untuk yang mau kenal sama Mas Teh, punya pertanyaan, pengen ngobrol, pengen curhat, bisa klik di kolom komentar saja ataupun DM di Instagramnya Mas Teh di bigtulus_bp2. Linknya ada di deskripsi. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak. Yang nonton video ini kalau baru nonton ya mbok ya di support buat di subscribe, di like, di share kalau bagus ya. Mas Teh mohon pamit. Selamat malam, selamat pagi, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Mas Teh mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.